Shalom, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berkumpul dalam hadiratnya, dalam anugerahnya. Kita gunakan waktu yang depan ini untuk konsentrasi penuh sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, saya akan mulai dari Yohanes pasal 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Silakan ya, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ini ayat yang membuat semangat, ayat yang membuat harapan besar. Tapi ketika ayat ini dijalani dan ternyata kita minta kita nggak dapat, akhirnya jadi kontraproduktif. Ayat ini bikin kita bangga punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ini jelas sekali dikatakan mintalah apa saja. Apa saja. Kan ayat ini jadi ngeri gitu ya. Minta apa saja. Tambah lagi, lebih parah lagi, yang kamu kehendaki, yang kamu mau. Dan kamu akan menerima. Ayat ini kan dahsyat, tapi masalahnya ketika kita coba, kita minta yang kita kehendaki, berapa sering Bapak menerimanya sesuai janji firman? Akhirnya ayat ini jadi bikin melepem gitu. Pak, gak apa-apa lah Pak, aku beriman kok kita kecuali ayat ini. Gitu akhirnya. Aku beriman pada firman Tuhan kecuali ayat ini. Akhirnya begitu. Ya Bapak Ibu pasti pernah mengalami kan meminta dan tak mendapat. Kan mungkin kalau ada berani ngomong sering Pak gitu ya. Nah kita mau belajar sama-sama ya supaya kita tidak salah mengerti mengenai ayat ini. Kita akan baca dari ayat yang pertama. Saya menyiapkan dari ayat kelima, tapi tadi ujian terakhir saya disuruh mulai ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus ngomong tentang dirinya sendiri. Aku ini pokok anggur yang benar. Apa maksudnya yang benar? Ya pokok anggur yang pilihan, yang betul pada tempatnya, yang memang cocok untuk ditanam di kebun anggur. Karena ada pokok anggur mungkin yang tidak benar. Kita memuji Tuhan, engkau Tuhannya. Ini aku pokok anggur yang benar. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus itu Tuhan dan Selamat kita, sudah imani saja, dia ini pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Ini kalau kita baca di teks aslinya lebih detail lagi, Bapakku yang nanam aku. Ini lebih pas lagi ya, enggak cuma mengusahakan. Kalau mengusahakan itu kan ya ada yang nanam, dia yang nyiram dan sebagainya ya. Tapi Bapakku yang menanam, yang mencepno di kebun anggur ini Bapakku. Artinya apa? Itu kehendak Bapak. Pokok anggur ini ditancap. Masih ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga lahirlah Yesus. Betul enggak? Karena begitu besar kasih Tuhan. Jadi alasannya apa? Karena begitu besar kasih Tuhan. Jadi cerita ini, skenario ini Bapak yang punya.
Sehingga dia mengambil rupa seorang hamba yang kita belajar minggu lalu, lahir di Betlehem di kandang, bukan di istana. Yang menempatkan Yesus lahir di kandang ya Bapa. Yang menancapkan Yesus jadi pokok anggur yang benar ya Bapa. Ini kehendak Bapa. Katakan terjemahannya ini lebih modern lah. Bapa yang nanam. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, mulai kelihatan motifnya. Kalau kita belajar yang Bapak Abed sampaikan, motifnya, awalnya apa? Kita perlu dipelajari kan. Hatiku kepingin begini, aslinya awalnya. What next? Bagaimana jika ya, bagaimana jika tidak? Itu kan masih ingat apa yang disampaikan tadi. Nah, ini motifnya Bapak itu ternyata ketika dia menancapkan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, motifnya adalah supaya berbuah. Sehingga jika tidak berbuah, jika berbuah dibersihkan supaya apa? Semakin banyak. Jadi ketika Yesus ditancapkan oleh Bapa ini ya, dia mengambil skenario, mengambil rupa seorang hamba, menjadi lahir di Betlehem, menjadi seorang manusia diberi nama Yesus atau Yeshua dalam bahasa Kristen. Bahasa Yunani. Kenapa kok disebut? Ya nggak apa-apa. Ketika ditancapkan di kebun anggurnya Bapak, itu tujuannya supaya menghasilkan. Sehingga setiap ranting yang tidak berbuah tidak sesuai dengan motifnya Bapak. Ayat 3, kamu emang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal. Soal tinggal di dalam Yesus kita sudah bahas agak lama ya. Mungkin tahun lalu ya. Saya waktu itu gambarkan seperti Iron Man ya. Seorang manusia biasa masuk dalam baju robot. Kalau di dalamnya, maka tidak mungkin tangannya keluar, harus tetap di dalam tangan robot. Badannya, kakinya, kepalanya semua di dalam pakaian itu. Karena dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka Yesus ngapain saja kita akan seperti itu. Yesus angkat tangan, maka kita kalau angkat tangan kita di dalam Yesus. Begitu pula kalau Yesus di dalam kita. Kalau kita melakukan perkara-perkara bodoh, kita membuat Yesus yang di dalam kita itu melakukan perkara-perkara bodoh. Misalnya, Yesus di dalam kita. Kita menghadapi Goliat di depan. Lalu kita lari. Takutan. Terus ngomong, Yesus, kenapa kamu tidak bela aku? Nah, aku loh di dalam kamu bawa aku lari. Betul enggak? Yesus di dalam kamu. Yesusnya kamu ajak lari, nggak ngajak ngelawan Goliat. Kalau kamu ajak ngelawan Goliat, menang. Karena Yesus yang akan melawan Goliat. Tapi Yesus di dalam engkau ajak lari. Kira-kira seperti itu. Saya ingatkan kembali yang kita sudah pernah baca. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Ingat, akulah pokok anggur itu pokok anggur yang benar yang dipilih Bapak sendiri yang menghendaki ditancapkan supaya berbuah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi supaya sesuai dengan motifnya Bapak, sesuai dengan kehendak Bapak, sesuai dengan
keinginannya Bapa, yaitu berbuah banyak, maka tidak ada jalan lain, harus tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam. Kalau kamu tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal di dalam kamu. Ayat 6 dulu. Saya ulangi lagi ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah. Ingat ya kata Iron Man tadi ya. Kalau dia tidak di dalam jubah Iron Man itu, bukan lakon loh, orang biasa. Pelak ya begini mungkin. Tapi ketika di dalam baju Iron Man itu, dia menjadi super. Begitu pula kalau engkau di luar Yesus, engkau tidak bisa berbuah. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kenapa kok sadis Tuhan dibakar? Ya karena tadi itu, motif Bapak itu ketika menancapkan pokok anggur yang benar itu supaya menghasilkan. Jadi kalau ada ranting yang tidak sesuai dengan motifnya Bapak, ya harus dilepas. Karena Bapak itu pengusaha. Kalau saudara pengusaha punya contohlah toko seperti Indomaret punya 5. Begitu ada satu yang tidak laku rugi, apa enggak tutup? Ditutup dong. Lebih baik minta tutup, aku buka lagi ke tempat lain yang bisa ramai, kan begitu. Sama juga dengan Bapak. Kalau ada ranting yang enggak berbuah, ya ditebang saja biar nanti muncul ranting yang baru yang bisa berbuah. Saudara kalau punya ingon-ingon ayam, terus tidak bertelur, saudara ingin bertelur, akhirnya apa? Jadikan ayam potong saja disembelih. Jadi kare, ya enak. Ya begitu sama. Begitu kita motif kita, tujuan kita enggak tercapai, ya diberesin saja. Nah masuk kemudian ayat 7, yang kita baca tadi di awal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Seringkali kita langsung baca ayat ini. Kita potong, kita tempel di mana-mana jadi ayat emas kita. Tanpa tahu cerita awalnya. Dan penutupnya ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak sendiri punya agenda. Katakan di sini dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Seringkali kita menyanyi Tuhan namamu dimuliakan, kau ditinggikan. Padahal nama Bapak itu dipermuliakan jika Anda, saudara dan saya berbuah banyak. Nyanyi itu nggak boleh Pak, boleh, tetapi seperti yang Bapak Abed sampaikan juga, kalau engkau sudah berkata-kata, lakukan sesuai yang kau katakan. Kalau engkau berdoa sesuai dengan yang kau doakan, lakukan. Begitu pula kalau engkau mengatakan Tuhan dimuliakan, lakukan. Bagaimana? Berbuahlah banyak. Di awal dikatakan supaya berbuah. Di akhir dikatakan juga supaya berbuah banyak. Di tengah-tengah tadi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ini saya bikin gambaran supaya saudara paham. Kalau saya seorang manajer operasional, dipegangi sebuah toko, lalu saya dikasih mandat sama bos saya, pemilik toko itu, Yusak, kamu kelola toko ini, aku mau keuntungan dalam sebulan 1 miliar. Keuntungan loh Yusak, bukan omset loh ya, 1 miliar keuntungan. Saya sebagai manajer operasional yang baik, saya akan mulai berhitung. Analisa pasar, analisa produk dan sebagainya, macam-macam. Lalu saya ngadep ke Bapak yang pemilik toko ini. Pak, untuk mencapai 1 miliar,
Saya minta pegawai 100 orang dengan spesifikasi yang 50 orang dengan pendidikan begini, yang 10 orang pendidikan begini, yang 10 pendidikan begini dan sebagainya. Saya minta fasilitas mobil box sekian banyaknya, saya minta sepeda motor sekian banyaknya untuk menjadi alat kerja anak-anak buah saya. Karena toko saya untuk 1 miliar nggak bisa buka toko gini untuk 1 miliar, nggak mungkin Pak. Saya harus punya sales yang keluar ke sana untuk drop barang ke toko-toko yang lebih kecil. Saya sampaikan semua planning saya. Pak bosnya gini, tapi 1 miliar loh untungnya. Oke deh, apapun yang engkau kehendaki jadi. Paham ya? Tapi kalau saya bikin rencana, Pak, saya perlu kantor yang gedenya kira-kira segereja ini. Saya minta di ujung sini ada kasur yang empuk, di ujung sana kamar mandi yang mewah, di sana, nanti supaya dapat 1 miliar begitu Pak caranya. Kira-kira bosnya gimana? Bisa pulang kita rekrut orang baru ya. Nah, entos jadi manajer operasional kamu. Paham ya? Di awal cerita supaya berbuah, di akhir cerita berbuah banyak. Di tengah-tengah mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerima. Kira-kira itu seperti itu yang gambaran saya. Tapi di ayat 8 ini ada sebuah clue yang Yesus katakan. Bapak dipermuliakan jika kita berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Ternyata Yesus ada tambahan agenda. Dengan demikian tidak cuma Bapak dipermuliakan dengan berbuah banyak, itu menjadi satu tanda bahwa engkau adalah murid-murid. Semua dari kita kan ngeklaim ya, murid Yesus ya. Kristen, muridnya Kristus artinya ya, pengikut Kristus. Ternyata Tuhan ada tambahan motif lagi bahwa engkau jadi murid kalau sudah begitu. Kita buka Yohanes 8 ayat 31. Saya baca Yohanes 8:31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, nyambung toh sama yang tadi toh. Kalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku di dalam kamu. Jadi kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Nah, ini ada rahasia. Ternyata selain sebagai carang anggur, supaya kita sukses berbuah, kita harus menjadi murid Kristus. Itulah namanya firman Yesus harus tinggal. Kita harus di dalam firman. Bayangin kalau saya tadi pakai jubahnya Iron Man, dan jubah Iron Man itu adalah firman-Nya Yesus. Ya yo, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, di dalam firman toh, berarti saya pakai jubahnya Iron Man. Jubah Iron Man itu adalah firman Tuhan. Ketika saya mau membunuh, jangan membunuh, enggak mau bajunya, enggak mau. Aku tetap mau membunuh, ya wis, keluar dari baju dulu, bunuhan, des. Tapi kan saya keluar dari baju itu, karena baju tadi itu sudah diatur, diprogram, tidak boleh membunuh. Misalnya begitu ya. Jangan mencuri. Aku mau pakai baju tadi, firman Tuhan tadi, aku mau mencuri. Enggak bisa. Aku mau mencuri. Ya sudah, keluar dulu dari baju itu, keluar. Mencuri lah saya. Berarti saya tidak tetap tinggal di dalam firman. Ya toh? Aku ingin bojonya orang itu.
Perintah Tuhan ngomong jangan ngomong ini milik orang lain kok. Nggak bisa, aku kepingin selingkuh sama orang itu. Ya, keluar dari firman. Wah, saya keluar dari firman. Jadi, akhirnya saya nggak tinggal di dalam. Karena sih, jika kamu tetap itu artinya sebentar keluar, sebentar masuk apa gitu. Enggak, tetap kok. Tetap ya di dalam terus. Mau mencuri, nggak bisa. Baju ini sudah diprogram nggak bisa mencuri, ya nggak bisa. Keluar, hendaklah tetap dalam firman. Maka kalau tetap di dalam firman-Mu, maka kita disebut murid-muridnya Yesus. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Loh, kenapa? Karena dosa ngomong, berbuat toh ini, engkau nurut. Hamba atau bukan itu? Hamba. Ya. Kalau ada orang ngomong engkau nuruti, berarti dia tuannya, engkau hambanya. Rusak, sapu. Iya bos, sapu. Kalau saya pas lewat depan Indomaret, saya lagi beli es di situ, beli permen. Terus ada pemilik Indomaret, rusak, nyapu. Hah? Kapan aku jadi pegawaimu Pak? Sorry ya, bayar pergi. Karena aku bukan hambamu, aku tidak ngerti. Begitu pula kalau kita dosa ngomong, hei berbuat ini, kita menolak dia, maka kita bukan hambanya dosa. Karena kita tidak harus nurut omongannya. Tetapi kalau kita nurut omongannya dia, maka kita adalah hambanya dosa. Ayat ini, Yohanes 8 ini bicara bahwa kalau engkau berbuat dosa, engkau hamba dosa. Engkau muridnya dosa. Engkau bukan muridnya Yesus. Kalau saya pelajari akar katanya di dalam dia, terjemahan bahasa Inggrisnya abide. Abide itu bisa di dalam, bisa tinggal, bisa patuh. Jadi kalau kita katakan kalau kamu tetap dalam firman-Ku, itu artinya kalau engkau tetap patuh dengan firman, maka kamu adalah murid. Kamu adalah hamba-Ku yang kita pelajari minggu lalu mengenai hati hamba. Jadi saudara-saudara, untuk menjadi carang yang berdua, kita harus tinggal di dalam firman. Kita harus tinggal di dalam koridor firman. Sehingga minta apa saja yang kamu kehendaki, aku menerima. Ya, kita kembali lagi ke tadi Yohanes 15 tadi. Ayat 7, saya baca lagi ya supaya jelas ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalammu. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, Yesus itu siapa sih? Yesus itu adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu menjadi daging. Jadi ketika kita tinggal di dalam Yesus, itu tinggal di dalam firman sebetulnya. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Pak, aku berarti gak sok minta ayam goreng lah, Bang.
nggak bisa minta es krim, nggak bisa minta coklat, nggak bisa minta baju bagus. Masih ingat ya kita belajar dahulu kerajaan surga dan benar, maka semua yang bangsa-bangsa itu contoh saya lagi, kembali ke contoh saya tadi. Ketika saya minta pegawai sekian, minta mobil sekian, minta motor sekian, dan bosnya ngomong, oke, apapun yang kamu minta tadi, terjadi. Tanpa saya minta, tiap bulan rekening saya diisi semua. Ya, lalu enggak saya bos, bayar gajian, transfer, enggak perlu kan? Tanpa saya minta, rekening saya. Dan ketika saya melebihi dari 1 miliar keuntungannya, Yusak, kamu bagus, kasih bonus. Dan Bapak itu menyelidiki hati. Betul ya? Tidak paham itu sudah belajar kan? Jadi engkau kepingin ayam goreng dia tahu. Engkau ingin coklat tahu, ini baju bagus tahu. Ketika dia menyelidiki hatimu, kepingin atau enggak ini ya, ini muncul ayam goreng, ini muncul baju bagus, ini muncul pergi ke Bali, ini muncul ini. Dia tahu semua. Jadi boleh Pak, doa Tuhan, aku minta supaya nanti aku diberikan baju yang baik, sudah sobek-sobek. Boleh, doa enggak masalah. Tetapi seperti contoh saya tadi itu, sebelum saya ngomong yang lain-lain, saya justru minta pegawai 100, minta mobil box 5, minta motor 10, minta macam-macam. Minta. Lebih mahal itu daripada baju, lebih mahal. Dikasih sama bosnya, dikasih. Karena apa? Karena saya minta itu supaya menghasilkan buah. Ternyata kita harus tinggal di dalam Dia itu harus nurut, harus patuh kepada Dia. Boleh kita minta supaya lawan kita, Tuhan berdoa supaya yang jahat itu, yang rasanya aku itu kepleset. Boleh enggak? Ketika engkau berdoa begitu, engkau sedang keluar dari firman itu. Ketika engkau keluar tidak tetap, maka apapun yang engkau minta, enggak ada. Termasuk minta baju tadi, minta ayam goreng gede, ikut gak terjadi juga. Nah, Rasul Paulus tahu kan, Efesus 5 ayat 1. Saya baca ya, Efesus 5 ayat 1, sebab itu jadilah penurut Tuhan seperti anak-anak yang kasih. Ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi kita. Ketika Yesus dirancang Tuhan untuk lahir di Bethlehem, ujung-ujungnya kan harus disalib toh. Ya tuh ujungnya kan harus disalib kan. Di Golgota. Ketika itulah dia di Taman Getsemani ngredeg toh Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Tetapi dia kan anak yang dikasih. Jadilah penurut-penurut. Biarlah
kehendakmu yang jadi. Nurut toh? Yesus nurut sama Bapa. Karena dia tahu skenario Bapa, rancangannya dia supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, kita harus tahu rancangan Bapa. Ketika pokok anggur yang benar itu ditancapkan di kebun anggur Bapa, kita menjadi carangnya. Kita harus tahu skenario Bapa, keinginan Bapa supaya kita berbuah. Kalau kita bicara mengenai hati Bapa, kebanyakan hamba-hamba Tuhan membahas dari sudut pandang anak. Bapak baik, mengerti aku, menolong aku, melihara aku, memimpin aku, memberikan tuntunan, memberikan pengajaran, memberikan pengayoman dan sebagainya. Tapi jarang, saya ngomong nggak ada ya, jarang yang membahas dari sudut pandang matanya Bapa. Yesus selalu memandang dari kacamatanya. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu, tapi ya kehendakmu yang jadi. Nah, cerita Tuhan Yesus mengenai perumpamaan tadi kebun anggur itu, kita seringkali memandangnya dari sudut pandang anak. Apapun yang engkau minta, kau akan menerimanya. Itu sudut pandang anak toh. Ayo, anak-anak mana yang pikirannya enggak gitu? Wah, es, wah, permen, gitu ya. Ada gak ya anak yang mikir gini? Aku nyekolahkan aku dan pintar. Jadi aku harus pintar. Jadi aku harus belajar. Kalau aku ngajak main game, enggak mau belajar karena bapak nyekolahkan aku supaya aku pintar. Seringkali kita memandang hati Bapa itu sebagai anak memandangnya. Kita tidak pernah meletakkan diri kita, Bapakku kepingin apa ya daripadaku. Yesus tahu. Kita juga harus tahu. Ketika kita ditancapkan, kita ini kan ranting yang tidak sah sebetulnya. Kita kan secara daging bukan orang Israel toh, tetapi ranting ini liar ini ditancapkan pada pokok anggur yang benar ini supaya berbuah. Kalau kita memandang dari sudut pandang Bapa, ketika ada firman Yohanes 7 tadi, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya, maka kita akan berbuat seperti contoh saya tadi itu. Saya akan minta pegawai 100, saya minta mobil 5, saya minta motor 10 dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mencapai targetmu, keuntungan 1 miliar. Bukan, nah ini ayat kesukaanku. Tuhan, kayak iklannya Shopee, minta baju, minta mini, minta ini, minta itu, langsung keluar semua. Yakobus 4, 1 ayat 3, ini sudah disampaikan Pak Abed juga. Baca lagi, apa? Supaya kita di dalam firman loh, baca terus. Yakobus 4, 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jujur, ayo hitung-hitungan masing-masing pribadi dalam hati saja. Selama ini engkau minta kepada Bapa, minta untuk supaya berbuah atau memuaskan hawa nafsu. Kalau saudara minta untuk berbuah, pasti jawaban Bapak seperti itu saya tadi. Deal Yusak. 5 mobil enteng, beli besok. Motor 10 enteng, beli besok.
Karena embel-embelnya apa? Supaya 1 miliar. Kalau Anda, saudara, bapak, ibu ini minta untuk supaya berbuah, tidak akan ada perdebatan dari bapak. Nah, itu saya minta Tuhan kasih 1 miliar supaya saya bisa memberi makan orang-orang susah. Nggak kasih 1 miliar. Itu seperti bapak menanam pohon anggur, saudara berbuah buah keres. Yesus ini pokok anggur yang benar. Saya tahu anggur yang di Kanaan, gede-gede sak bogem-bogem ini anggurnya. Engkau harus berbuah sesuai dengan pokok anggur ini apa? Saya kasih sedikit cerita lagi supaya saudara lebih paham. Saya bertemu dengan beberapa orang yang kaya raya. Kalau anaknya nyenggol sesuatu pecah, ya marah. Marahnya beda sama kita. Ya kalau saudara jalan-jalan ke TV gitu, terus anakmu nyenggol kendi yang harganya 20 juta, kok marahin enggak? Marah karena apa? Duit sopo yang ganti, nah gitu ya. Kalau orang kaya raya enggak. 20 juta kecil itu. Duit recehan itu, 20 juta itu bagi orang kaya. Tapi kenapa dia marah? Bukan 20 jutanya. Di dalam pikirannya bapak, orang kaya ini bapak punya anak toh. Dalam pikirannya bapak, nak, kamu nanti meneruskan bapak pegang perusahaan itu gede. Nah kamu jalan aja bikin kendi itu pecah, jalan sana piring pecah, nanti perusahaan gua pegang pecah semua. Bapaknya marah bukan perkara 20 jutanya. Kamu enggak sesuai yang aku inginkan kamu terjadi dalam hidupku. 20 juta uang kecil, nak, tetapi aku ingin engkau berintegritas, engkau berkemampuan tinggi, engkau macam-macam. Dia enggak pernah keberatan anaknya ngecek-ngecek uang 20 juta itu kecil. Tetapi ketika lihat masalahnya, coba dia beli mobil box 200 juta. Terus dia pulak buah, terus dia jualan buah di pinggir jalan. Dia isi nih Bapak miliarder. Tapi ndelok anak gitu, dia enggak marah. Kenapa? Engkau sedang menggunakan uang Bapak untuk menjadi seperti Bapak nanti, meneruskan perusahaan ini. Kau belajar jualan, tahu susahnya jualan 1 butir apel angel di jalan. Kamu kasih gratis gampang, kan kamu jual dan menghasilkan untung. Sulit, 1 butir apel saja kau jual sulit. Padahal habis 200 juta. Bapak enggak marah, tapi ketika engkau dipecahkan kendi 20 juta marah karena apa? Bukan uangnya. Yang satunya engkau sedang menjauh dari rancangan Bapak, yang satunya engkau sedang menggenapi rancangan Bapak. Kadang-kadang kita minta sepatu harga 100.000 aja lo nggak dikasih tuh. Padahal hamba Tuhan yang itu loh dapat 10 miliar loh untuk pekerjaan tuh. Karena kalau tahu kita saya tadi paham. Karena hamba Tuhan itu sedang minta mobil, sedang minta motor, sedang apa? Untuk berbuah. Saudara sedang minta sepatu untuk bayang ngece koncone gini ya. Kira-kira ini contoh saja ya. Mungkin lebay contoh saya. Tapi ya itu supaya kita paham. Salah berdoa. Yang kita minta itu tidak untuk berbuah, tetapi malah jauh dari berbuah. Bapak sedih kalau kita minta itu karena apa? Nah, ujung-ujungnya kamu tak potong loh. Nah, begini terus. Uang dibakar. Yang aku inginkan engkau berbuah. Yang kita minta seringkali pasti uang. Padahal sudah tertulis orang kaya susah
benar susah. Susah semua. Saya mungkin nggak ada waktu menjelaskan ini lebih dalam. Tapi susah. Bukan nggak bisa loh. Karena sering kali kita akan tergoda untuk menggunakan segala sesuatunya itu untuk memuaskan. Tetapi kalau kita sudah memintanya untuk berbuah, permintaan-permintaanmu yang tadi, yang ayam goreng, yang coklat, yang baju, yang apa itu, nanti akan ditambahkan. Tetapi Bapak ingin tahu, isi hatinya anak ini apa sih sebetulnya? Aku kepingin supaya Bapak, maunya Bapak, keinginannya Bapak jadi dalam lain, beda, sungguhan, beda. Yang pernah jadi Bapak pasti tahu. Dan saya sudah ketemu dengan orang-orang kaya itu, wanaim, ngetengok duit, Bapak, Pak, itu perusahaannya bangkrut loh, kayak gini, Bapak, kok belajar. Buat duit loh, miliaran loh, gak apa-apa. Tapi kadang-kadang hal-hal murah diseneni ya bapaknya. Kenapa? Itu menjauh dari rancangan. Yang ini walaupun habis entek duit wakil, tapi ini mendekat rancangan. Akan jadi pemimpin yang berpengalaman. Gitu. Ini orang kaya ya, yang duit kalau seri ini ya. Tadi kita ya, besok boleh bayar ya. Tapi ini sebagai gambaran bahwa hati Bapak itu pasti punya keinginan, punya harapan terhadap anaknya. Begitu pula seperti pengusaha kebun anggur ini juga punya keinginan, punya harapan terhadap carang-carang anggur ini. Bapak misalnya carang anggur ini bisa ngomong, Pak, Bapak tukang kebun, aku tolong kasih ono beno rabuk itu loh, pupuk yang bagus itu loh. Harganya mahal tapi pasti berbuah nanti. Tenang, tunggu sebentar diberikan pupuk ecer-ecer. Tapi kalau minta yang enggak, lain perkara. Nah, hari ini kita belajar. Kita mau mengerti isi hatinya dari sudut pandangnya. Bapak baik, iya Bapak baik, bijaksana, bisa saja ngomong ke Bapak top, Bapak itu. Ya baik. Tapi kita sekarang mau melihat dari sisi pandangnya dia. Dia ingin kita jadi apa? Dia ingin kita berbuat. Dan itu motifnya dia, itu goalnya dia. Kalau Anda minta apa saja di dalam koridor, engkau di dalam dia, dan dia di dalam engkau. Artinya engkau sedang dalam koridor rancangan Bapa. Engkau sedang menjadi penurut-penurut. Ya toh ayat 7 kan awalnya gitu kan, ayat 7 kan enggak langsung minta lah toh, ada awalnya toh. Jika kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya kita sedang di dalam koridornya Bapa. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang dan selalu. Dan saya masih yakin firman ini pasti. Hanya pesan saya, bijaksanalah memilih. Selidiki hati Bapak di dalam hidupmu masing-masing ya, karena beda-beda ya. Bapak ingin engkau belajar, ingin engkau berbuah. Ada yang Tuhan ingin, aku ingin kau berbuah kesabaran. Aku ingin kau berbuah kemurahan hati. Aku ingin kau berbuah ini. Belajar firman Tuhan banyak, Tuhan maunya apa dalam itu. Tuhan, kalau sabar, harus berbuat sabar ya Pak Tuhan ya. Itu aku kasih ono ayam goreng sing akeh. Oh, ngene nah, ayam goreng bisa. Enggak Tuhan, aku kasih ayam goreng, lalu ayamku direbut sama orang,
Aku tidak boleh sakit hati apa usaha. Ada yang rela haknya diinjak-injak orang. Ada yang rela dipikir no elek-elek, dicerita no elek-elek di orang lain. Ada enggak yang rela? Kalau ada, engkau sedang minta, Tuhan, aku minta supaya bisa. Aku minta tak apa Tuhan, apa yang dikatakan ini untuk aku belajar. Untuk aku belajar murah hati, untuk aku belajar rendah hati, belajar ini, belajar itu. Nih, berapapun saudara saat ini, mungkin ada yang bimbang. Tapi saya katakan firman dari dulu, bumi diciptakan juga dari firman. Dan nanti iblis dikalahkan di akhir zaman juga dengan pedang firman yang dari mulutnya Yesus. Firman Tuhan itu berkuasa dulu, sekarang, dan sekarang. Dan firman yang ini pun berkuasa. Tapi saudara sekarang paham bagaimana cara meminta. Bagaimana tinggal di dalam Dia dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Bagaimana kita belajar menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus tadi katakan, jadilah penurut-penurut Tuhan. Seperti anak-anak yang kekasih. Ketika kita menurut Dia, kita dalam posisi anak yang dikasih Tuhan. Siapa yang kasih Tuhan itu? Yesus katakan ini anak yang dikasih. Makanya. Karena apa? Karena Yesus selalu pikirkan Bapak maunya apa? Bapak maunya apa? Bukan aku maunya apa. Jadi penurutnya apa? Jadi penurutnya Tuhan. Jadi anak-anak yang kasih. Mulai hari ini kalau saudara mempraktekkan ini, saudara harus mulai waspada, lihat apa yang kau minta, apa yang kau. Anak saya pernah ngomong kepada saya, Pak, aku mengalami hal-hal ajaib yang kau alami. Ini salah satu kuncinya. Dia kepingin toh, Tuhan, lampunya hijau terus sampai ITS, warna merah, 12. Pingin toh. Mulai belajar mencari hatinya, cari tahu hatinya, bukan memanfaatkan hatinya Bapak. Itu banyak di mana-mana. Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu macam-macam. Wajar, tetapi sekarang hari ini saya mau kita semua belajar. Hati Bapak kepingin apa? Kita penuhi yuk, sama-sama kita penuhi. Ya ingin kita berbuah, kita berbuah. Dan perhatikan, mulai engkau mendahulukan hatinya. Perhatikan, nanti permintaanmu apa saja. Selama dalam koridor engkau di dalam Tuhan, Tuhan di dalam engkau. Apa saja, nanti engkau akan mulai mati. Haleluya. Haleluya. Bapa, hari ini kami belajar salah satu isi hati. Engkau memilih pokok anggur yang benar itu, ditancapkan dalam kebun anggur. Dan engkau cari carang-carang Tuhan, bahkan carang-carang liar seperti kami pun engkau ambil, engkau tancapkan dalam pokok anggur yang benar. Kami tahu isi hatimu Tuhan. Engkau ingin carang yang tak berguna ini bisa menghasilkan buah anggur yang baik, yang membuat namamu dipermuliakan.
Kami seringkali tidak tahu rancangan ini, bahkan mungkin tahu tapi tidak peduli. Tapi hari ini kami mau peduli Tuhan. Kami mau memperhatikan isi hatimu. Mencari keinginan-keinginan yang ada di dalam hatimu Tuhan. Saudara, Roh Kudus berbicara. Tuhan itu sederhana. Beri, maka engkau akan diberi. Kalau engkau memperhatikan keinginannya Bapa, engkau mengusahakan keinginannya terpenuhi, maka Bapak juga akan memperhatikan keinginanmu. Maka Bapak akan membuat keinginanmu juga terjadi. Oh, nama sore Musa. Tuhan, hari ini kamu belajar Tuhan. Kami mau mencari keinginan-keinginan di dalam hatimu. Engkau ingin kami berbuah apa Tuhan? Tuhan, untuk mencapai apa yang kami mau lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Mungkin akan banyak yang kami minta kepadamu Tuhan. Roh Kudus ajar kami meminta dengan benar. Meminta supaya kehendak Bapa digenapi dalam hidup kami. Apapun yang kami minta Tuhan, supaya kami boleh melakukannya untuk berbuah. Mungkin ada yang perlu kemampuan ekonomi lebih. Ya, pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti engkau akan mendapat. Mungkin ada yang ingin kesehatan lebih. Coba tanya lagi dalam dirimu, apakah kesehatan nanti itu akan kau gunakan untuk berbuah? Kalau iya, ya Tuhan akan kasih. Karena Tuhan sudah berjanji, apapun yang engkau minta, yang kamu kehendaki, kau akan menerimanya. Karena matasi. Bahkan apapun yang engkau minta, yang mungkin aneh, yang mungkin bagi orang lain tidak wajar dan sebagainya. Tetapi kalau engkau memintanya dalam koridor supaya kehendak Bapa digenapi, dan engkau yakin kehendaknya sesuai dengan yang engkau pahami, jalan, minta, engkau akan menerima. Tuhan, kami tidak mampu untuk memikirkannya sendiri satu persatu Tuhan. Karena engkau roh yang menyelidiki hati kami. Tapi kami enggak tahu persis isi hatimu. Yang itu Roh Kudus, engkau yang menyelidiki hati Bapa, ajarkan kepada masing-masing pribadi. Untuk mengerti hati Bapa itu ingin apa. Dan kami diajari untuk menuju ke arah situ Tuhan. Tuhan, benar kami tidak mampu sendiri. Roh-Mu yang akan pimpin kami. Tuhan, anak-anak-Mu ini sudah banyak dikatakan memang kamu sudah bersih karena firman-Mu. Kami semua yang di sini sudah kenyang firman Tuhan. Sudah bersih. Jadi sudah waktunya berbuah. Tuhan, kami mau supaya nama-Mu dipermuliakan ketika kami berbuah lebat. Dan kami tahu kami menjadi murid-murid-Mu Yesus. Jadi penurut-penurut-Mu. Saudara kasih Tuhan. Memang tidak mudah melawan daging kita sendiri. Tetapi mari kita melihat hati Bapa. Tidakkah saudara ingin menyenangkan Dia? Tidakkah saudara ingin supaya keinginan Bapa dipenuhi supaya Dia bisa tersenyum bahagia? Masing-masing pribadi punya hubungan pribadi dengan Bapa dan pasti tahu yang Bapa inginkan dalam hidupmu. Ini saatnya kita mulai ambil tekad kuat untuk belajar menyenangkan hatimu. Tuhan, kami sungguh rindu memperhatikan hatimu Bapa, memperhatikan keinginan-keinginanmu Bapa, supaya kami boleh berbuah seperti yang Engkau mau. Ajari kami Tuhan, ajari kami.
Dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.